kendala yang terberat, terbesar yang dialami oleh para pebisnis pemula ya adalah menyikapi penolakan. Ya. Nah, contoh kasus nih, si Upin sedang semangatnya jalankan sebuah usaha, ya, baru bergabung dia. Dia cerita ke sana sini, dia cerita kemana-mana tentang kehebatan produknya, tentang kehebatan bisnisnya. Nah, apa yang dia dapat? Ya awal-awal namanya masih belajar, belum bisa menunjukkan hasil. Dia tidak dapat respon yang positif, tapi justru penolakan-penolakan yang muncul. Nah, masalah bertambah rumit pada saat dia nawarin si Jarjit positif enggak, beli enggak, nolak, nyinyir, tapi masih ada bonusnya. Si Jarjit ini membentuk koloni, dia dengan semangat luar biasa, dia datang ke teman-temannya si Upin, ke orang-orang yang Upin kenal. Dia bilang, kamu jangan deket-deket sama si Upin, nanti kamu suruh beli asuransi. Kamu jangan deket-deket sama si Upin, nanti kamu suruh beli jamu herbalnya si Upin. Ya. Sehingga besoknya pada saat si Upin ini datang ke kampus, ketemu dengan teman-temannya langsung lari menghindar semua. Ya. Bubar semua. Gara-gara siapa? Gara-gara mulut jahatnya si Jarjit. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita tidak bisa membuat orang itu untuk tidak berkata-kata negatif tentang diri kita, tentang profesi kita, tentang usaha kita. Seorang presiden pun masih dinyinyirin sama masyarakat yang notabene sakit hati mungkin karena calonnya tidak terpilih dulu. Ya, presiden padahal. Nah, apalagi kita yang hanya sebatas pebisnis kecil, ya, yang hasilnya juga di awal-awal belum nampak. Nah, Anda mungkin pernah ngelempar batu ke tengah kolam yang tenang. Ya. Begitu batunya Anda jatuhkan, terbentuklah gelombang. Gelombang ini makin lama makin menjauh. Ya. Tapi amati, pada satu titik gelombang ini akan kembali lagi ke tengah. Nah, ini yang terjadi dengan orang-orang di sekitar Anda pada saat Anda yang notabene awalnya bukan pebisnis, terus mencoba untuk menjalankan sebuah bisnis paruh waktu. Orang-orang di sekitar Anda justru menjaga jarak. Ya, mereka menghindar, mereka menjauh, ya, takut Anda tawarin dan lain sebagainya. Tapi itu bukan sesuatu yang final. Ya, yang tadinya kenal mendadak jadi sok ndak kenal. Ketemu di jalan lari menghindar. Ya, ketemu pura-pura ndak melihat. Ya, itu yang akan terjadi. Itu yang akan dialami. Nah, inilah proses pembentukan mental kita. Nah, disinilah harga diri kita sedang dipertaruhkan sebetulnya. Mereka ini menjauh mengamati Anda sebetulnya. Upin ini bener nggak sih bisnisnya? Bisa nggak sih? Serius nggak sih? Yuk tak lihat, tak amati. 3-4 bulan dia masih jalan apa enggak? Ini yang dipikirkan oleh orang-orang sekitar Anda. Nah, ini sudah masalah harga diri. Ya. Kalau Anda berhenti, ya, tidak tahan dengan itu semua, Anda memutuskan untuk berhenti, mereka akan bertepuk tangan, mereka akan bersorak-sorai. Dia bilang, tuh kan, bener kan, Upin memang tidak bisa apa-apa. Kita bilang juga apa, kamu tuh alah, gak usah bisnis-bisnisan lah, ya, miskin memang genetika, ya, itu yang terjadi, ya. Tetapi kalau Anda cukup koleris, ya, Anda akan tertantang, ya, bukan tertekan, ya. Di kata-kata yang negatif seperti itu justru Anda akan semakin semangat untuk membuktikan. Kalau perlu cari gambarnya teman Anda yang paling nyinyir itu, tempelkan di tembok kamar Anda. Tiap kali Anda bangun tidur, Anda melihat ini langsung berkobar-kobar kemarahannya, ya, tapi bukan datang jotosi, itu bukan, ya, tapi kerjanya lebih ekstra, ya. The greatest pleasure in the world is doing what people say you cannot do. Kenikmatan terbesar di muka bumi ini adalah pada saat kita bisa membuktikan ke orang-orang yang nyinyir, yang bilang kita tidak bisa, dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa.
itu balas dendam yang paling elegan. Dan percaya kami, Bapak Ibu, teman-teman, nanti kalau Anda sudah sukses, ya, yang tadinya sok-sok tidak kenal, mendadak jadi sok kenal, mendadak jadi sok akrab. Ya. Pernah ketemu orang yang seperti itu? Pernah, sering ya. Kaum toksik itu seperti itu ya. Pada saat yang tadinya dia hina-hina sukses, terus dia baca di majalah, kok ini Upin udah sukses ya. Nah, terus ngobrol-ngobrol ya, oh Upin saya kenal, itu teman saya itu ya, dulu waktu SD sering tak cidakin itu ya, itu teman saya ya, teman akrab dulu, bel ya. Jadi ya, roda kehidupan itu berputar. Kalau memang Anda tidak suka dengan bisnisnya, tolaklah baik-baik. Hari ini mungkin Anda sedang ada di atas, tapi ingat, roda kehidupan itu berputar. Pada saat Anda sedang di bawah dan Anda merasa butuh penghasilan, Anda bisa cari si Upin ya, karena relasinya baik ya. Anda bisa cari Upin, Anda bisa merendahkan hati, mencoba. Barangkali apa yang dikerjakan si Upin ini bisa mendatangkan rezeki untuk Anda. Ya. Kalau tidak membeli, ya tidak usah nyinyir. Karena suatu saat Anda beli produknya dan itu penting banget ya untuk kesehatan Anda bisa cari si Upin. Yuk, jangan jadi toxic people ya. Tidak bisa membantu, minimal diamlah. Karena silence is golden, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih bijaksana.